Sudah roll in lagi. Action. Jumpa lagi di opini kaum berbahan. Sebenarnya saya berencana membuat video tentang kritik terhadap Cokro TV. Tapi jangan salah loh. Saya bukan berarti berlawanan dengan Cokro TV. Justru dari banyak postingan Cokro TV, sebagian besar saya setuju. Bahkan lebih dari 90% saya setuju. Hanya sedikit lah yang saya nggak setuju. Cuma akhir-akhir ini saya pikir mereka ya ada yang ingin saya kritik lah buat mereka supaya mereka menjadi lebih baik lagi. Tetapi tetap sekali lagi ya, sebagian besar saya setuju dengan Cokro TV. Namun mengingat kondisi hari ini, tanggal berapa ini? Saya cek dulu, tanggal 24 Juli 2021, ada hal yang tiba-tiba eh, banyak berita mahasiswa-mahasiswa ingin berdemo. Bahkan apa namanya, judulnya itu bombastis sekali. Jokowi Endgame. Mereka bertujuan untuk memaksa Presiden Jokowi mundur. Nah, hal ini sangat saya sesalkan. Bukan berarti saya anti dengan aspirasi mahasiswa, enggak. Boleh-boleh aja sih mereka mau bilang Jokowi Endgame, resim apa, silakan aja, itu kan aspirasi. Hanya saya pikir suasana, situasi dan kondisinya tidak tepat. Sekarang ini kan eh, COVID varian Delta sedang merajalela. Lah, jika nanti mereka mengadakan demo, dengan apalagi kalau jumlahnya benar seperti yang dikatakan mereka besar, ini sangat berpotensi menyebarkan COVID-19. Nah, kondisi sekarang di banyak rumah sakit sudah overload. Mereka rumah sakit sekarang ini sudah kewalahan. Bahkan ada beberapa yang mengatakan sudah kolaps, sudah nggak mampu lagi menampung. Nah, kalau terjadi penambahan pasien COVID, apa yang terjadi nanti? Di sana poinnya. Saya tetap berharap dan tetap percaya adik-adik mahasiswa namanya saja sudah mahasiswa, tidak sekedar siswa, mahasiswa. Artinya semuanya mengharapkan mahasiswa-mahasiswa kita ini memiliki penalaran yang baik. Paling tidak dalam hal yang paling sederhana, menghitung antara moderat dan manfaatnya. Banyak mana mudorot dan manfaatnya. Kalau banyakan mudorotnya, jangan lakukan. Kalau banyakan manfaatnya, baru dilakukan. Nah, sekarang siapapun ditanya, kalau mereka melakukan demo, menyebabkan kerumunan yang besar, pasti banyak mudorotnya. Ditambah lagi dengan kondisi rumah sakit yang kolaps, di rumah sakit yang sudah overload, mau jadi apa nanti? Alangkah baiknya, kalaupun mereka mau menyalurkan apa yang menjadi pendapat mereka, dicari jalan alternatif yang lebih baik. Contoh misalnya membuat petisi online atau mengundang pihak pemerintah untuk berdialog. Saya pikir adik-adik mahasiswa ini harus ilah apa harus mampu menyalurkan apa yang mereka pikirkan dalam bentuk dialog dan data. Dan pihak pemerintah harus terbuka untuk menerima dialog-dialog tersebut. Begitupun sebaliknya, jika pemerintah mengundang adik-adik mahasiswa untuk berdialog, harus datang, jangan banyakan alasan. Sehingga bisa tercipta komunikasi yang baik. Nah, harapannya dengan komunikasi yang baik tersebut, banyak hal-hal yang bisa dipecahkan. Bukankah banyak sekali orang yang mengatakan komunikasi adalah kunci? Nah, bagaimana misalnya berkomunikasi dalam kondisi pandemi seperti ini? Saya membayangkan begini, kalau kita ngomong Jakarta, itu kan ada Istora Senayan Jakarta yang demikian luas. Ya,
dibuatlah protokol kesehatan yang baik di sana, misalnya jarak satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain 2 meter. Nah kalau itu 2 meter, rasanya kalau 1.000 mahasiswa masih tertampung lah. Nah kemudian dari pihak pemerintah berapa? Dari pihak pemerintah silahkanlah. Jadi seperti diskusi panel, mahasiswa ingin menanyakan apa, pendapatnya seperti apa, datanya apa. Sekali lagi ya, data penting ya, jangan hanya sekedar ngomong-ngomong tok istilahnya. Nah, jadi kayak debat kusir kan. Anda mahasiswa, Anda harus mampu, harus memiliki data dan harus mampu membaca data, kemudian mengungkapkan apa yang kalian inginkan, tujuannya apa yang kalian ingin capai, dan solusinya bagaimana, kan begitu. Demikian juga dengan pemerintah, harus memiliki data. Nah, jika apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini make sense atau bagus, kemudian memiliki solusi yang baik, tepat, terukur, dan bisa memecahkan masalah, ya harus diterima. Nah, itu didukung lagi dengan media penyiaran, misalnya dilangsungkan secara live, blogger-blogger yang ada di Jakarta, youtuber-youtuber juga menyiarkan secara live, berpendapat, sehingga tercipta suatu iklim yang baik gitu loh. Jadi gak perlu sampai demo-demo, kerumunan segala macam. Saya pikir masih bisa lah, walaupun dalam jumlah yang besar, kalau apa harus dibuat atau diciptakan suatu kondisi yang baik juga bisa lah prokes itu dilakukan, iya kan? Nah kalau misalnya aku cuma 1.000 yang mau datang 5.000, ya jangan satu hari, berapa hari, kan begitu. Tapi pemerintah bilang, loh saya nggak punya waktu kalau berhari-hari, ya diciptakan waktu, nggak ada pilihan. Ini kan kita mencari jalan tengah, mana yang baik. Saya pikir seperti itulah. Atau mungkin ada kawan-kawan lain yang memiliki pendapat yang berbeda yang mungkin solusinya baik, ya silahkan disampaikan bagaimana. Nah ini kan hanya ya pendapat dari kaum rebahan lah yang seharusnya tidak sepintar dan tidak sepandai adik-adik mahasiswa. Masa apa kaum rebahan memiliki pemikiran yang lebih dalam dan lebih baik dari adik-adik mahasiswa, kan tidak seperti itu, ya kan? Oke lah, jadi harapan saya begitulah kepada adik-adik mahasiswa ya. Dipikirkan baik-baik antara mudorot dan manfaatnya. Kemudian dari pemerintah juga bagaimana mengajak adik-adik ini mampu berdialog, apa yang menjadi pendapat mereka, apakah betul. Ya seperti itulah. Oke, itu aja deh dari pendapat kaum rebahan saat ini. Aduh, rebahan lagi.